Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pertama dalam pelajaran ekonomi. Kita akan mulai dari bab 1 mengenai konsep ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bab ini adalah pertama, kalian mampu untuk memahami pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Kemudian yang ketiga, memahami konsep pilihan dan skala prioritas. Yang keempat adalah memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kelima, memahami apa itu konsep biaya peluang, prinsip dan motif ekonomi. Yang keenam, memahami pembagian ilmu ekonomi. Yang ketujuh, nanti kita akan belajar tentang konsep ekonomi syariah. Dan yang terakhir adalah kalian bisa mengajukan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomi. Diharapkan selama pembelajaran kali ini, kalian bisa mengembangkan nilai-nilai sikap jujur, kemudian disiplin, kerjasama, kreatif, bertanggung jawab, dan pastinya gemar membaca. Untuk aspek penilaian, di sini ada 3 aspek. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Untuk aspek sikap, penilaiannya itu dari kehadiran, kedisiplinan, dan perilaku kalian selama pembelajaran. Aspek kedua pengetahuan, penilaiannya dari tes tertulis, bisa ulangan harian atau ulangan tengah semester dan akhir semester. Kemudian kemungkinan juga ada tes lisan, kemudian diskusi. Nah, aspek terakhir yaitu keterampilan, dilihat penilaiannya dari tugas-tugas dan nanti ada presentasi. Setelah minggu kemarin, kalian sudah ibu tugaskan untuk menonton salah satu video dari channel YouTube Kok Bisa tentang apa sih itu ilmu ekonomi. Kalian mungkin ada sedikit gambaran ya tentang salah satu bidang ilmu yang akan kita pelajari ini. Ilmu ekonomi ini merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena saking dekatnya dengan kehidupan kita, mungkin terkadang kita tidak sadar. Sebenarnya kita sudah tahu loh tentang ilmu ekonomi, hanya saja mungkin secara teori semua orang tidak memahaminya. Ilmu ekonomi ini sangat terbuka untuk dipelajari oleh semua orang, karena ilmu ini sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam kehidupannya. Jika ilmu ini sudah menjadi lifestyle bagi seseorang, maka itu akan sangat membantu mereka dalam mengelola kehidupan ekonominya. Nah, ilmu ini juga biasanya dalam social science, ilmu ini disebut sebagai Queen of Social Science. Kenapa dia disebut Queen? Karena ternyata ilmu ekonomi ini mempengaruhi hampir berbagai bidang ilmu yang lainnya. Contohnya seperti ada ilmu politik, ilmu sejarah. Nah, semua ilmu itu hampir dipengaruhi loh ternyata oleh ilmu ekonomi ini, dan ilmu ekonomi ini akan terus ada selama manusia itu ada. Nah, coba kalian lihat slide berikut. Di sini ada beberapa jenis kegiatan. Mungkin kalian sudah sering ya melakukan kegiatan ini. Contohnya membeli makanan, membeli buku pelajaran, membeli kuota, apalagi sekarang saat PJJ, kemudian naik transportasi online, dana sosial untuk eskul, kemudian membayar uang kas, dan menabung. Nah, kegiatan-kegiatan ini ternyata sangat erat kaitannya loh dengan kegiatan ekonomi. Jadi secara tidak langsung kita juga sudah menerapkan nih ilmu ekonomi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, bagaimana sih Bu memang kaitannya ilmu ekonomi dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapat sebuah hadiah yaitu giveaway sebesar 2 miliar. Mungkin jawabannya ketika kamu mendapatkan hadiah giveaway sebesar 2 miliar, kamu mungkin akan membeli sebuah rumah yang bagus, kemudian bisa jadi kamu beli mobil mewah, atau mungkin perhiasan, dan bisa alat komunikasi yang canggih, kekinian, kemudian bisa pakaian-pakaian mewah, atau mungkin ada yang mau investasi ya, salah satunya investasi di pendidikan. Nah, ternyata ketika kalian dihadapkan suatu kasus seperti bagaimana sih bisa menghabiskan uang sebesar 2 miliar dengan begitu banyak pilihan yang ada,
kalian pastinya ingin memilih pilihan terbaik ya. Nah, di sini ilmu ekonomi sangat bisa untuk membantu kalian dalam menentukan pilihan mana yang sebaiknya kamu ambil. Nah, karena ilmu ini mengajarkan kita untuk bagaimana caranya membuat keputusan dari berbagai pilihan yang ada. Karena dalam hidup ini, kita akan selalu dihadapkan pada berbagai pilihan yang ujung-ujungnya nanti berkaitan dengan materi dan uang. Nah, dengan ilmu ekonomi ini, kita bisa memilih pilihan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, di sini ada manfaat daripada belajar ekonomi. Belajar ekonomi agar di sini PPT. P yang pertama adalah kalian paham konsep ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. P yang kedua adalah punya sikap bijak, kemudian rasional, dan bertanggung jawab dalam memanage keuangan. Sehingga nanti T-nya itu adalah tepat dalam mengambil keputusan ekonomi, yaitu pilihan terbaik, sehingga kalian bisa mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Kita mulai belajar konsep ilmu ekonomi dari pengertian ekonomi. Apa sih ekonomi? Ekonomi itu secara etimologis atau menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Terdiri dari dua unsur kata, yang pertama oikos dan yang kedua nomos. Oikos itu artinya adalah rumah tangga, kemudian nomos artinya adalah aturan atau kaidah atau hukum. Nah, jadi definisi ekonomi secara sempit dari etimologisnya adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah suatu rumah tangga. Pengertian ilmu ekonomi selanjutnya akan kita dapatkan dari sosok berikut. Nah, siapa dia? Beliau adalah Adam Smith, merupakan father of economic atau bapaknya ekonomi. Adam Smith ini menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Jadi karena ilmu ekonomi ini hadir dan berasal dari manusia, yaitu perbuatan-perbuatan manusia, makanya ilmu ini mempelajari tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku dalam hal apa? Dalam hal mengalokasikan sumber-sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan. Nah, nanti kita akan bahas nih makna dari sumber daya terbatas ini di slide berikutnya. Selain Adam Smith tadi yang mengemukakan tentang pengertian ilmu ekonomi, ada beberapa tokoh ekonomi lain yang memberikan pendapatnya tentang pengertian ilmu ekonomi. Yang pertama ada Alfred Marshall, kedua Jean Baptiste, dan yang ketiga Paul A. Samuelson. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi itu adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian menurut Jean Baptiste, ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Nah, kemudian menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi ini adalah studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan masa datang kepada berbagai orang dan masyarakat. Dari beberapa pengertian ahli yang tadi sudah disebutkan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan usaha-usaha manusia dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai usaha untuk mencapai kemakmuran. Setelah tadi kalian belajar mengenai pengertian ilmu ekonomi, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang mengidentifikasi masalah ekonomi. Nah, suatu bidang ilmu itu biasanya lahir karena berangkat dari adanya masalah dalam kehidupan. Nah, termasuk dalam bidang ekonomi. Masalah apa sih yang muncul dalam bidang ekonomi? Masalah ekonomi itu adalah kelangkaan atau scarcity. Gambar-gambar berikut merupakan contoh daripada masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Nah, di gambar pertama, ini ada kelangkaan air. Kurangnya air bersih ya.
Apalagi di saat musim kemarau panjang, atau biasanya di kota-kota besar seperti Jakarta yang padat penduduknya, ini biasanya ketersediaan akan air bersih ini kurang. Jadi nanti ada kelangkaan air. Nah, kemudian di gambar selanjutnya ada kelangkaan lahan pertanian. Nah, ini karena semakin banyaknya lahan pertanian yang dijadikan pemukiman atau bangunan pabrik dan perkantoran, sehingga nanti lahan pertaniannya semakin berkurang, sehingga terjadi kelangkaan lahan pertanian. Selanjutnya di gambar yang ketiga ada kelangkaan premium. Nah, biasanya kelangkaan premium ini terjadi karena pemerintah membatasi stok premium yang beredar. Gambar kelangkaan selanjutnya adalah gambar kelangkaan tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Nah, biasanya karena di kota-kota besar ini sudah tidak ada lahan kosong atau area yang bisa dijadikan tempat bermain, oleh karenanya anak-anak biasanya bermain di jalanan. Nah, ini menjelaskan suatu kondisi di mana terdapat kelangkaan tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Beberapa gambar tadi menjelaskan mengenai masalah ekonomi yaitu kelangkaan. Lalu sebenarnya apa sih masalah ekonomi yaitu kelangkaan ini? Nah, kelangkaan ini dari definisinya adalah suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, karena sumber dayanya tidak cukup, sedangkan kebutuhan manusia itu banyak sehingga terjadi kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi saat jumlah kebutuhan lebih besar daripada sumber daya, barang atau jasa yang tersedia. Untuk memudahkan kita memahami apa itu kelangkaan, di sini Ibu sudah membuat ilustrasi. Nah, kita berangkat dari manusia. Manusia ini dalam kehidupannya memiliki yang namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Nah, seperti yang kita tahu, di dunia ini terdapat sekitar 7,53 miliar jiwa yang tinggal di dunia, dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, sifat dari kebutuhan manusia itu adalah relatif tidak terbatas. Nah, terbayang kebutuhan manusia yang banyak, di sini 7,53 miliar jiwa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan manusia itu relatif tidak terbatas. Nah, kita lihat di sini, ternyata dunia kita sebagai salah satu penyedia sumber dayanya, yaitu penyedia alat pemenuh kebutuhan manusianya itu sifatnya adalah terbatas. Nah, di sini ketersediaan lahan, ketersediaan sumber daya yang lain yang disediakan oleh dunia kita ini terbatas sifatnya. Sehingga karena keterbatasan alat pemuas kebutuhan ini menyebabkan suatu kondisi yang kita kenal dengan istilah kelangkaan. Nah, karena kebutuhan manusia itu relatif tidak terbatas, sedangkan sumber daya atau alat pemuas kebutuhannya ini terbatas, sehingga terjadi suatu kondisi yang dinamakan kelangkaan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ada 5 faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, terbatasnya sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam. Yang ketiga, terbatasnya modal untuk mengolah sumber daya alam. Yang keempat, terjadinya perusakan alam oleh manusia. Dan yang kelima, pertumbuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menyediakan sarana kebutuhan. Penyebab kelangkaan yang pertama adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya alam. Seperti yang kita tahu bahwa sumber daya alam itu adalah sumber yang disediakan oleh alam. Contohnya ini adalah tanah, air, bahan tambang. Nah, ternyata sumber daya alam yang disediakan oleh alam kita ini sifatnya terbatas. Contoh di sini adalah terbatasnya ketersediaan tanah. Nah, sumber daya tanah terbatas ini apabila karena kita menggunakan tanah tertentu untuk bangunan, jadi kalau tanah itu sudah dibuatkan bangunan, maka kita tidak dapat lagi menggunakan tanah itu untuk membuat lapangan sepak bola. Atau misalnya bila kita menggunakan tanah untuk jalan tol, maka tanah untuk pemukiman penduduk itu akan berkurang.
karena tadi tanahnya dipilih untuk membuat jalan tol, sedangkan tanah untuk pemukiman penduduknya dikurangi. Nah, dengan demikian ternyata ketersediaan tanah ini adalah sedikit dan sifatnya terbatas. Kemudian contoh terbatasnya ketersediaan sumber daya alam berupa air, yaitu jika sumber daya air ini terus-menerus digunakan oleh manusia, namun reboisasinya kurang, nah atau mungkin lahan hijaunya banyak dijadikan bangunan-bangunan, nah hal ini juga bisa menyebabkan jumlah air menjadi terbatas. Nah, jadi ternyata sumber daya air ini juga sifatnya terbatas. Kemudian, terbatasnya bahan tambang ini karena bahan tambang ini merupakan sumber daya alam yang sulit untuk diperbaharui. Nah, memerlukan waktu jutaan tahun untuk membuat bahan tambang kembali, sehingga bahan tambang ini sifatnya terbatas. Nah, karena terbatasnya ketersediaan sumber daya alam ini, sehingga bisa menyebabkan kelangkaan. Penyebab kelangkaan selanjutnya adalah terbatasnya sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia ini adalah tenaga kerja. Ternyata tidak semua tenaga kerja itu ahli dan terampil. Nah, mungkin disebabkan karena tingkat pendidikan yang kurang. Karena terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dan terampil ini, sehingga kemampuan untuk mengolah sumber daya alamnya menjadi kurang. Nah, contohnya, Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Bahkan secara geografis, negara kita adalah negara agraris, yang kaya akan sektor pertanian, perkebunan, berlimpahnya hasil hutan dan laut. Tapi kenapa negara kita masih sering impor ya? Padahal negara kita sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, hal ini mungkin terjadi karena negara Indonesia belum memiliki banyak tenaga kerja dan sumber daya manusia yang ahli untuk mengelola kekayaan negara kita. Mungkin sangat sedikit orang Indonesia yang ingin menjadi petani atau pengusaha perkebunan, kemudian peternak yang sukses. Nah, padahal mungkin jika kita memiliki orang-orang yang profesional di sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, kehutanan, kemungkinan nih negara kita ini bisa menjadi negara yang tidak lagi impor. Jadi negara kita ini bisa memproduksi bahan pangan dari sumber daya alam yang dimilikinya. Penyebab kelangkaan yang ketiga adalah terbatasnya modal untuk mengolah sumber daya alam. Nah, ternyata untuk mengelola sumber daya alam ini memerlukan modal. Modal ini bisa berbentuk pendanaan, bahan baku, atau mesin. Nah, seperti yang kalian sering dengar bahwa negara kita Indonesia ini seringkali meminjam uang pada negara lain. Nah, ini merupakan bukti bahwa ternyata Indonesia ini masih memiliki kendala dalam persediaan modal. Nah, pinjaman kepada negara asing ini merupakan salah satu cara yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya. Contohnya nih, saat pandemi COVID-19 ini negara kita ternyata meminjam sekitar 10,5 triliun dari Bank Dunia untuk dapat mengatasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, uang pinjaman ini nantinya modal uang ini akan dibelikan untuk memenuhi kebutuhan pangan, alat kesehatan, dan yang nantinya digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, akhirnya dari pinjaman uang tersebut, masyarakat Indonesia ini tidak mengalami kelangkaan dalam hal alat kesehatan atau kebutuhan pangan. Beda halnya kalau misalnya negara kita tidak menambah pasukan modal dari pinjaman negara asing tersebut, mungkin masyarakat Indonesia itu akan mengalami kelangkaan ya di bahan pangan ataupun alat-alat kesehatannya. Jadi ternyata keterbatasan modal ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang ketiga adalah terjadinya perusakan oleh manusia. Terjadinya perusakan alam oleh manusia ini bisa menjadi penyebab kelangkaan. Nah, manusia yang harusnya menjadi pengguna sumber daya alam yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, malah seringkali menjadi perusak sumber daya alam.
Hal ini biasanya karena keserakahan manusia dan keinginan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan dampak yang akan terjadi. Nah, kerusakan-kerusakan alam oleh manusia, seperti contohnya penggundulan hutan akibat penebangan liar, kemudian pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perladangan atau perkebunan. Hal ini bisa menyebabkan sumber daya, khususnya di kehutanan, ini menjadi semakin berkurang. Kemudian, kerusakan yang dilakukan oleh manusia adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom pukat harimau. Nah, ini bisa menyebabkan keanekaragaman biota laut itu menjadi rusak, sehingga nantinya sumber daya ikannya itu nanti akan berkurang. Kemudian pembuangan sampah sembarangan di sungai-sungai itu juga bisa menyebabkan ekosistem perairan terganggu dan tercemar, sehingga nanti akhirnya sumber daya yang tersedia dalam perairan tidak bisa digunakan secara optimal. Nah, kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia ini akhirnya bisa menyebabkan kelangkaan sumber-sumber daya yang akan digunakan oleh manusia. Oleh karenanya, kita harus ingat untuk selalu menjaga dan melestarikan sumber-sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Lalu penyebab kelangkaan yang terakhir adalah pertumbuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita tahu ya, di Indonesia saja, untuk jumlah kelahiran penduduk Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah angka kematiannya. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat cepat. Setiap penduduk yang tinggal di Indonesia itu pasti menginginkan suatu hunian, rumah, pemukiman ya, untuk menjalankan keberlangsungan hidupnya. Namun, karena ketersediaan daripada hunian dan perumahan ini jumlahnya lebih sedikit, apalagi di kota-kota besar yang lahannya sudah sangat terbatas, nah hal ini bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan perumahan. Karena yang tadi penduduk yang membutuhkan perumahannya itu sangat banyak, sedangkan ketersediaan lahan untuk membuat rumah atau huniannya ini adalah sedikit, maka nanti bisa menyebabkan suatu kondisi kelangkaan terhadap perumahan. Nah, jadi karena pertumbuhan manusia yang sangat cepat, sedangkan ketersediaan pemenuhan kebutuhannya itu cenderung lambat, artinya nanti akan terjadi kelangkaan. Karena memang sarana pemenuhan kebutuhannya itu tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan manusia yang sangat cepat. Lalu penyebab kelangkaan yang terakhir adalah pertumbuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita tahu ya, di Indonesia saja, untuk jumlah kelahiran penduduk Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah angka kematiannya. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat cepat. Setiap penduduk yang tinggal di Indonesia itu pasti menginginkan suatu hunian, rumah, pemukiman ya, untuk menjalankan keberlangsungan hidupnya. Namun, karena ketersediaan daripada hunian dan perumahan ini jumlahnya lebih sedikit, apalagi di kota-kota besar yang lahannya sudah sangat terbatas, nah hal ini bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan perumahan. Karena yang tadi penduduk yang membutuhkan perumahannya itu sangat banyak, sedangkan ketersediaan lahan untuk membuat rumah atau huniannya ini adalah sedikit, maka nanti bisa menyebabkan suatu kondisi kelangkaan terhadap perumahan. Nah, jadi karena pertumbuhan manusia yang sangat cepat, sedangkan ketersediaan pemenuhan kebutuhannya itu cenderung lambat, artinya nanti akan terjadi kelangkaan. Karena memang sarana pemenuhan kebutuhannya itu tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan manusia yang sangat cepat. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Kemudian bentuk-bentuk dari kelangkaan dan faktor-faktor penyebab dari kelangkaannya. Nah, sebagai manusia yang diberikan akal, pikiran, dan akal sehat oleh Sang Pencipta, maka manusia itu akan memikirkan suatu solusi dalam mengatasi setiap masalah-masalahnya. Nah, di sini
Ibu akan menjelaskan upaya mengatasi kelangkaan. Nah, di sini upayanya ada H3M. H-nya itu adalah hemat menggunakan sumber daya alam. Agar tidak terjadi suatu kondisi kelangkaan, kita yang pertama adalah harus menghemat dalam menggunakan sumber daya alam. Artinya kita tidak boleh berlebihan dan boros dalam menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Lalu yang kedua adalah melestarikan dan memelihara sumber daya alam dengan baik. Nah, contoh melestarikannya ini adalah kita membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kalau misalnya kita bisa, kita mencoba untuk hidup go green. Jadi menghindari produk-produk yang memang dapat merusak lingkungan. Nah, terus kita juga bisa melakukan penanaman pohon, misalnya yang terdekat di pekarangan rumah kita. Nah, itu sebagai bentuk daripada usaha melestarikan dan memelihara sumber daya alam. Lalu yang selanjutnya, upayanya adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penguasaan. Nah, agar bisa mengolah sumber daya alam itu dengan baik, dengan banyak, manusianya itu harus memiliki kemampuan untuk dapat mengolah sumber daya alam. Nah, jadi wajib sekali untuk bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan, itu nanti untuk tujuannya dapat mengelola sumber daya alam dengan baik. Upaya yang terakhir adalah menciptakan alat pemuas lain atau barang pengganti. Contohnya menciptakan barang pengganti ini misalnya terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Nah, untuk mengatasi kelangkaannya, kita bisa menciptakan barang pengganti untuk bahan bakar minyak ini. Contohnya, kita membuat bahan bakarnya itu dari air, atau menciptakan bahan bakarnya berasal dari energi matahari. Nah, ini bisa menjadi salah satu upaya mengatasi kelangkaan kalian untuk bisa membuat tugas. Nah, nanti tugasnya ini bentuknya PDF yang akan kalian upload nanti di Google Classroom. Untuk batas waktu pengiriman tugasnya adalah satu minggu setelah Ibu tugaskan. Nah, adapun tugasnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, coba berikan penjelasan tentang mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, jelaskanlah pengertian ilmu ekonomi menurut pendapatmu. Lalu yang ketiga, cari dan bacalah artikel mengenai kelangkaan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Artikelnya ini bisa kalian cari di koran ataupun surat kabar online, kemudian kalian tuliskan identitas sumber artikelnya terlebih dahulu. Identitasnya itu ada judul artikelnya apa, kemudian sumber artikelnya dari mana. Kalau misalnya dari surat kabar online, kalian tuliskan link websitenya. Kemudian nanti kalian harus ringkas dulu isi artikelnya itu seperti apa. Nah, setelah kalian tuliskan identitas sumber artikel, kemudian kalianlah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa sih penyebab kelangkaan dalam artikel itu? Kemudian yang kedua, kalian analisis dan jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan yang terjadi dalam artikel menurut pendapat dan bahasa kalian. Nah, lalu yang ketiga, berikanlah solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi. Nah, nanti tugasnya bentuknya PDF, diupload di Google Classroom, batas waktunya 1 minggu setelah penugasan. Apabila ada yang tidak dipahami mengenai materi dan tugas, silahkan tanyakan kepada Ibu. Terima kasih.